Let's go. Hai, jadi kesempatan kali ini aku mau nginfoin jalanan rute menuju pendakian Kawah Ijen dari arah Banyuwangi. Nah, ini itu perjalanan aku mulai dari hotel. Aku nginep daerah Pasar Licin. Jadi dari hotel itu setelah mencari info ternyata direkomendasikan pakai jeep. Nah, ini kenapa makanya aku rekam, aku pengen kasih lihat ke kalian rutenya kayak gimana sih dan mobil kalian tuh bisa naik ke sana sendiri atau enggak, atau memang harus naik jeep. Ini aku naik jeep dari hotel itu 700.000, satu mobil penuh. Aku isi sekitar 7 orang, 8 orang sama supirnya. Ini aku start perjalanan itu jam 9.10, antara jam 9 sampai jam 10-an. Jadi karena memang kecapean karena kemarin habis dari Menjangan, jadi kita memutuskan ke Ijen agak siang. Oh ya, ini sebenarnya nggak mau naik ya, jadi cuma pengen tahu aja gimana gitu rencananya. Dari hotel sih kayak gitu. Sepanjang perjalanan itu diinfo sama bapaknya. Info pertama itu di sekitar sini tuh ada wisata lagi namanya air pemandian Seruni namanya. Info tambahan, sebenarnya di sekitar sini tuh banyak hotel sepanjang jalan mau ke sana, tapi hotel yang aku inapin itu belok kiri dulu, jadi agak menjauh sedikit dari jalanan menuju ke Ijen. Nah, tapi info tambahan lagi, di sini itu hotel mahal-mahal banget menurut aku. Jadi kemarin tuh cari-cari hotel itu 1 juta lebihan gitu, semuanya hampir semua tuh 1 juta lebih. Terus ada yang agak murah itu rumah penduduk gitu. Nah, sepanjang jalan tadi itu ada kayak pintu masuk area Ijen gitu. Aku nggak tahu sih bayar pastinya berapa, soalnya karena ini kan udah siang aku masuknya, jadi sama pak supirnya itu cuma dikasih 5.000 atau 10.000, aku juga nggak tahu soalnya uangnya diumpel-umpel kecil gitu. Jadi kita nggak dapet nggak kena extra fee di situ, extra tiket di situ. Tapi aku nggak tahu lagi ya kalau misalnya kalian masuk ke situ terus ada tiket per orang atau gimana, soalnya kan memang supir jeepnya orang lokal. Nah, kalau kalian misalnya mau naik jeep dari pos yang tiketing pertama itu tadi, itu kalau dari info pak supirnya itu 600.000. Tapi kalau misalkan rombongan banyak atau ahli bernegosiasi 500.000 katanya udah bisa. Info tambahan selanjutnya itu kalau kalian memang mau naik ke Ijen, pokoknya kalau mau masuk kawasan pendakian Ijen itu wajib beli tiket pas masih di hotel atau pas masih di bawah. Soalnya kalau beli di atas kayak aku kemarin itu sinyalnya kan udah lumayan susah, jadi agak kesulitan. Soalnya udah nggak bisa beli tiket offline gitu loh, memang harus online di BKSDA. Alamat webnya itu tiket.bksdajatim.org kalau nggak salah. Itu kamu bisa tulis aja ketika saya di Google tiket Ijen gitu. Harganya untuk wisatawan lokal atau WNI itu kalau weekdays itu 5.000, kalau weekend hari libur itu 7.500. Tapi kalau kalian pesen di websitenya itu, kemarin kendalanya itu harus masukin motor atau mobil, jadi nggak cuma berapa orang yang masuk tapi motor atau mobilnya harus dimasukin salah satunya gitu. Terus harus data dulu pakai KTP gitulah kayak biasanya kalau beli tiket kayak ke Kenjeran kemana-mana kan emang udah kayak gitu. Tapi ada baiknya kalian beli itu pas masih di bawah, pas masih banyak sinyal, jadi nggak kesusu-susu. Terus pintu masuk buat ke pendakian itu tutup jam 12 ya. Jadi kalau udah jam 12 meskipun kamu punya tiket, kamu ya nggak bisa boleh masuk setauku. Jadi pastikan kalau emang kamu
nggak nyari sunrise di Ijen atau berangkatnya pagi-pagi gini kayak aku, yang penting pernah lihat Ijen, yang penting pernah ke sana, itu kamu harus mastiin udah masuk dari loket pendakian sebelum jam 12. Informasi kedua dari bapak supirnya, jadi ini kanan kiri itu kebun cengkeh. Ini tuh berhektar-hektar gitu kan, luas banget katanya. Nah ini tuh semuanya punyanya gudang garam. Jadi sepanjang jalan itu melihat jajaran pohon cengkeh rapi gitu, dingin banget. Sepanjang jalan bapaknya juga nyeritain kenapa dia itu merekomendasikan naik jeep daripada naik kendaraan pribadi, apalagi kalau misalnya supirnya baru pertama kali ke situ dan nggak tahu medannya, itu karena emang banyak kecelakaan gitu loh di sini. Kayak beberapa waktu lalu sebelum aku ke situ itu ada mobil Avanza apa Innova gitu yang mungkin karena nggak siap atau gimana, atau supirnya nggak tahu medan atau gimana, aku juga nggak tahu, dia nggak jelasin, tapi dia tuh sampai mundur gitu terus sampai jojrok ke kebun kopinya warga. Nah ini itu jalannya tuh sebenarnya dari tadi udah naik turun, tapi di video nggak kelihatan. Terus sepanjang jalan itu kan naik turun, belok-beloknya sih nggak terlalu, tapi memang naik turun. Dan masih kelihatan mobil-mobil pribadi gitu loh yang lewat. Emang boleh, jadi dibolehin untuk mobil pribadi tuh naik sendiri ke sana. Kan kalau misalkan yang kayak di Bromo itu setahu aku kalau mobil pribadi itu kan udah bener-bener gak boleh naik kan. Nah kalau di Ijen ini tuh masih boleh. Jadi masih banyak mobil pribadi seliweran gitu. Ada juga pick-up-pickupnya orang orang warga sini. Oh ya teman-teman, agak ralat yang tadi itu ternyata mobilnya Avanza saya tuh nggak mundur, ternyata dia tuh turun dari atas terus remnya tuh blong, jadi langsung masuk sampai ke kebun kopinya itu. Info tambahan lagi, ini aku ngerekamnya cuma pakai HP ya, tanpa bantuan stabilizer apapun, jadi bener-bener cuma kamera belakang aja yang tak pegangi. Dan HP-nya nggak HP high end, jadi mohon maaf banget kalau misalkan videonya itu agak goyang-goyang, shaking gitu. Mohon dimaklumi ya untuk kualitas gambar yang tidak terlalu pro ini. Lama waktu perjalananku kemarin sih dari hotel sampai ke gerbang pendakian itu sekitar 40-45 menit. Jadi ini tuh videonya sebenarnya nggak aku cut sama sekali, jalan terus, kecuali ada sekitar 2 menit atau nggak sampai 2 menitan itu aku cut karena HP ku jatuh, jadi aku cut sedikit. Setelah itu aku lanjutin lagi. Jadi perjalanannya kurang lebih kalau kamu berangkat dari Banyuwangi itu jalan ini yang bakalan kamu lewatin. Nah kalau menurut info dari bapaknya sih emang gak ada jalan yang lain, jadi kalau ke Ijen ya memang ini aja jalannya kalau dari Banyuwangi atau dari Licin tadi. Jadi sepanjang jalan ini itu kan banyak tanaman kopi. Nah itu kopinya yang ditanam itu kopi robusta, tapi nanti di sebelah sisi lain dari gunung ini itu yang tanahnya berpasir itu kopinya arabica. Jadi sebenarnya kopi arabicanya itu di sini juga bisa ditanam, tapi dia tuh nggak pernah berbuah gitu karena kurang tinggi, kata bapaknya gitu. Jadi kalau kalian kesini, kalian ke Ijen, ada baiknya kayaknya harus nyobain kopi robustanya. Sebagai gambaran, kemarin kayaknya nggak sempat ke record, jadi pas aku pulang dari Ijen itu banyak mobil-mobil biasa gitu loh, kayak mobil Grand Max, EPV, itu bisa naik sampai ke atas dan turun ke arah Licin. Nah tapi yang nyetir itu warga lokal, tour guide gitu loh, jadi dia itu udah tahu
medannya. Jadi sebenarnya kalau dibilang harus banget pakai jeep ya enggak, soalnya mobil di sana EPV dan Grand Max aja bisa loh sampai sana. Kalau kalau yakin, kalau bisa bawanya, kalau tahu medannya, kayaknya gitu sih. Jadi bukan paksaan banget untuk pakai jeep, tapi kalau mau aman dan ada uang lebih, ada baiknya sih naik jeep. Jadi menurut aku sih lebih tenang gitu loh. Kalau jadwal biasanya orang naik itu kebanyakan berangkatnya jam 2 jam 3an gitu kan, tapi itu nggak bisa langsung naik ke pendakiannya. Jadi di loket pendakian tadi yang tempat buat ngecekin tiket itu nanti baru dibuka jam 4, infonya kemarin gitu. Jadi setelah jam 4 itu bisa baru naik bareng-bareng. Sebelum jam 4 itu memang belum dibuka pendakiannya. Beberapa mobil jeep yang turun itu kalau dari info bapaknya itu udah berangkat nyari sunrise tadi. Jadi sekitar jam 8 jam 9 itu udah pada turun. Ada yang turun jam 10 gitu. Tergantung sama kemampuan kakinya untuk berjalan turun sih. Oh ya, kalian ini infonya pasti udah tahu sih. Jadi kan kalau ke Ijen, kalau naik dari pendakian Ijen itu nggak harus naik pakai kaki kalian sendiri gitu kan. Kalian bisa naik lori atau gerobak itu yang biasanya didorong sama bapak-bapak warga lokal situ. Kalau kalian naik dari bawah, dari setelah pintu masuk tiketing, itu kemarin aku ditawarin 700.000. Nah, kalau misalnya kalian naik dari pos berapa ya, pos 3 kalau nggak salah, itu pos pertama yang jualan makanan yang di sebelah kiri jalan. Nah, itu kalau naik dari situ itu 500.000. Ini berdasarkan harga yang kemarin aku ditawarin ya. Nggak tahu lagi kalau pas kalian kesana terus bapaknya lagi diskon gede-gedean atau harganya udah ganti, aku nggak tahu. Ini sebagai gambaran aja. Itu naik ke sana 500.000. Aku kesana nggak hari weekend ya, aku naik ini tuh pas weekdays, jadi agak sepi, nggak seramai biasanya tapi masih tetap rame. Nah, kalau kalian naik lori itu, naik si gerobak itu dari tempat pos 3 tadi yang pokoknya dia tuh sebelah kiri, aku nggak tahu, aku lupa itu pos berapa. Dia sebelah kiri, orang pertama yang jual makanan sama minuman. Makanannya tentu saja cuma pop mie, minumannya yang anget-anget aja. Nah, itu kalau naik dari situ tuh 500.000. Terus misalkan kalian sampai situ udah capek, terus mau turun tapi wes capek nggak mau jalan turun, jalan kaki, karena itu kan udah lumayan tinggi ya, dan udah tanjakan perjalanannya tuh udah tinggi. Nah, kalau mau turun dari situ itu 50.000. Kalau dari situ tuh 50.000. Tapi kalau kalian naik lagi sedikit lagi, nah pas turun ya, ini harga turun dari situ itu 100.000. Jadi sepanjang jalan itu banyak gitu loh, yang nggak banyak sih, ada aja lah yang nawarin buat naik gerobak. Jadi misalkan kalian mau nyoba dulu, itu nggak usah khawatir nanti nggak naik dari sini kok di tengah sana nggak ada yang nawarin. Nggak, nanti di tengah-tengah itu kemarin banyak kok yang nawarin. Jadi nggak usah aku harus naik lori mulai dari sekarang, soalnya kan kalau di tengah-tengah nggak dapat. Coba aja naik dulu biar tahu sensasinya naik Ijen. Menurut aku sih ya, ini menurut aku, ini masukan aja. Kalau kalian tetap mau naik dari bawah ya nggak apa-apa, cuma kan lumayan aja hemat. Terus kalau misalkan anak kecil itu boleh naik berdua, jadi 2 orang gitu loh, satu gerobak. Itu kalau naik gerobaknya tuh ditarik sama 2 orang, jadi ada yang narik ada yang dorong.
Kalau misalkan turun itu kemarin aku kebanyakan sih lihat 2 orang juga, jadi kayak gantian gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalkan dihitung itu dari bawah ke atas harga segitu tuh nggak mahal-mahal banget, karena mereka tuh harus bagi 2 sampai 3 orang buat naik sampai ke atas sana. Dan ini tuh jauh banget perjalanan dari gerbang pendakian sampai naik ke atas, itu jauh banget. Nanti aku bandingin pengalamanku ya naik Bromo, Ijen sama Dieng itu kayak gimana nanti setelah ini. Ini aku mau nginfoin, sebelah kiri tuh ada mobil berhenti, kapnya itu dibuka. Nah ini sebagai salah satu bukan mau menjelek-jelekkan orang tersebut atau mobil tersebut, enggak ya, maksudnya tuh itu bukti gitu loh, bukti real kalau emang enggak semua mobil itu bisa naik ke sana kalau enggak berpengalaman supirnya atau dia tahu medannya atau gimana. Itu bener-bener ada buktinya gitu loh. Jadi supirnya tuh supir yang bawa aku kemarin itu nggak cuma ngangong-ngangong doang. Kalau kalian misalkan nginep di hotel itu biasanya dari hotelnya tuh sudah ada paket tour gitu loh. Jadi kalau nggak mau nyari sendiri jeepnya atau gimana, di hotel tuh kemarin ditawarin sih, tapi emang agak mahal ya, soalnya kan aku berbanyak, jadi aku milih untuk nge-arrange sendiri. Tapi kalau misalkan cuma 1 atau 4 orang lah, kemarin tuh kalau di hotel itu satu orangnya 270 kalau nggak 275, itu untuk 4 orang, maksudnya maksimal satu mobil itu cuma 4 orang. Ini salah satu tanjakan tinggi yang berhasil kelihatan di kameraku yang apa adanya ini ya, naiknya tuh sampai kayak gitu. Jadi balik lagi sih ke pertimbangan dan kemampuan daripada driver dan mobilnya. Mau naik sendiri, bawa mobil sendiri boleh, naik jeep boleh. Informasi terkait kedinginan atau suhu di sini di perjalanan ini sampai nanti ke atas Ijen, ini aku kesini kan bulan Mei ya, jadi aku nggak tahu kalau bulan yang lain. Tapi yang aku alami yang pas aku ke situ waktu itu, suhunya itu dingin, tapi pakai jaket 1 lapis aja tuh udah ketahan. Jadi nggak kayak di Bromo misalkan. Kalau di Bromo itu kan dingin ya, sampai jaket berlapis-lapis itu nggak nahan. Kemarin tuh aku pakai jaket biasa, bukan jaket padding atau jaket apa, jaket biasa, jaket naik motor, itu udah nahan sih dinginnya. Di Bromo, di Dieng itu kan nggak mungkin banget kan kalau cuma pakai jaket naik motor terus kesana, itu pasti kedinginan banget. Kalau kemarin tuh enggak, ketahan lah, biasa aja, kayak di Batu gitu-gitu aja sih dinginnya. Balik lagi aku mau ngingetin ini sebagai gambaran aja ya, pas kalian kesana mungkin nggak persis bakalan kayak gini kejadiannya, suhunya, harganya dan lain-lainnya mungkin agak beda atau mungkin beda banget. Aku kesini tuh bulan Mei 2023 dan ini ceritanya berdasarkan pengalamanku aja sebagai gambaran. Ngelanjutin info jalur pendakiannya tadi, jadi kalau menurut pengalamanku, aku bukan pendaki profesional, tentu bukan. Aku bukan orang yang suka olahraga terus olahraga tiap minggu, ya enggak. Aku cuma orang manusia biasa yang suka rebahan, yang malas banget buat naik gunung atau beraktivitas di luar ruangan kayak gitu-gitu. Pokoknya sebagai gambaran manusia biasa lah, manusia biasa yang nggak punya kemampuan buat naik gunung lah. Nah itu kalau misalkan dibandingin ya, menurut pengalamanku, kalau misalkan Bromo, Dieng atau Ijen itu punya
pesona masing-masing sih, tapi ini fokus di pendakiannya aja ya. Kalau di Bromo itu kan turun dari jeep, itu naiknya kan sedikit gitu kan, naik memang tapi ya sedikit sak gitu-gitu aja gitu kan di pendakian satu ya. Nah kalau di Dieng, kalau Bromo tadi apa naiknya kan tangga-tangga kecil-kecil gitu ya. Kalau di Dieng itu juga tangga, naiknya juga tinggi. Aku nggak tahu berapa kilonya, waktu itu aku nggak sempat ngiluin. Nah tapi apa namanya kan ada tangga kan di Dieng itu, dan ada pegangannya gitu loh. Jadi misalkan mau naik itu ada kekuatan bantuan dari pegangan tangga-tangga yang bisa dipegang, meskipun tangganya nggak tangga kayak di Bromo yang pakem gitu, tangganya masih ada yang tangga tanah sih waktu itu, tapi itu agak bantu ya. Itu kalau di Bromo tingkat kecapeannya itu cuma satu, balik lagi ini cuma pendakiannya aja ya, naik turun. Kalau di Bromo itu cuma satu, di Dieng itu kan udah tinggi, menurut aku Dieng itu tinggi, panjang, cuapek, dengan bantuan tangga dan lain-lain itu tingkat kecapeannya 5 lah. Tapi kalau Ijen ini ya nggak tahu pas badanku nggak fit atau gimana, aku turun dari Ijen itu badanku panas, jadi kayak bener-bener terkuras gitu energinya. Di Ijen itu naiknya emang ada bagian tangganya sedikit, tapi sisanya itu tanah dan itu naik. Pertama-tama emang naiknya cuma ya naik tangga, naik tanjakan biasa lah, tinggi nanjak, tapi ya masih bisa dilalui dengan mudahnya lah, bisa lah, meskipun agak ngongsro tapi bisa. Tapi kalau udah setelah di 1 kilo pertama, ini kan infonya itu cuma 2,5 kilo ya. Nah 2,5 kilo itu di 1 kilo pertama itu wes capek, tapi ya bisa lah dilalui. Tapi setelah naik, masya Allah, itu naiknya tuh naik jejak itu apa ya bahasa Indonesia ya, kayak kemiringannya tuh miring, dan nggak miring landai itu enggak, jadi kayak miring terus sampai naik ke atas. Jadi tingkat kecapeannya itu setinggi itu menurut aku. Dan setelah di gerbang pendakian itu kan banyak ranting-ranting ya. Lah itu kalau kalian mau naik sendiri pakai kaki itu jangan lupa dibawa aja. Itu tuh sebagai kekuatan tambahan untuk manusia biasa seperti aku untuk naik ke sana. Jadi kalau tanpa itu tuh kayak rasanya nggak ada kekuatan tambahan gitu loh. Dan kemarin itu kan sempet ngiluin ya, maksudnya masih ngukur pakai aplikasi yang aku nggak tahu ini akurat atau enggak. Itu kan katanya cuma 2,5 kilo ya, tapi perjalanan kesananya itu sampai 11 kilo loh naik ke Ijen itu. Jadi menurut aku Ijen itu bukan tempat wisata manusia biasa ya, tempat wisata sih, tapi untuk orang pemalas kayak aku tuh butuh persiapan. Jadi kalau kalian pemalas kayak aku, jangan lupa persiapan, paling enggak olahraga dikit-dikit sebelum ke situ. Tapi tentu saja kalau kita mau berjuang, kita mau berusaha ya pasti bisa nyampe ya kan. Aku kemarin bisa nyampe atas, pulang pergi lah, naik turun itu naik kakiku sendiri dengan penuh perjuangan dan segala keluh kesahnya sepanjang jalan. Nah itu kalau misalkan nggak pernah naik gunung atau ya kayak manusia pemalas kayak aku lah, itu tuh emang harus naiknya tuh pelan-pelan gitu loh, naik berhenti gitu. Jadi kalau digas langsung naik, kalau aku sih kayaknya nggak mungkin. Kemarin itu aku naik ke sana itu jam 10 ya,
sekitar jam 1 atau jam 2 itu aku baru nyampe ke puncak, ke kawahnya. Nah pas turun sampai ke bawah itu udah jam 4 sore, jadi naiknya itu capek, turunnya tuh ya lebih capek lagi. Kan kalau naik itu naik ya kan, ya naik ya capek ngos-ngosan, tapi kalau turun tuh kan sambil nahan nahan diri supaya nggak gelundung, nggak tengkurap apa sih, nggak terbawa arus gitu kan. Jadi itu lebih capek pas turun. Itu pengalamanku kemarin sih ya, cuma sharing aja. Jadi kalau kamu mikir naik lori itu mahal apa ya apa, itu worth lah sama kecapean yang akan diterima. Tapi ya coba aja lah, naik aja dulu pakai kaki, terus nanti turunnya naik lori, atau naik lori turunnya naik kaki, atau naik turun, bisa kok, semuanya itu bisa. Naik pakai kaki, turun pakai kaki, sebagai manusia biasa itu bisa, itu memungkinkan, tapi memang harus pelan-pelan, jadi nggak bisa digas. Terus kemarin itu kalau tips dari aku tuh jangan lupa bawa minum. Udah wis bawa minum yang kecil itu aja lo, gak apa-apa, meskipun nggak boleh, emang nggak boleh diminum kebanyakan ya, nanti takutnya suduan atau gimana, tapi ada baiknya bawa. Soalnya pas aku naik ke atas kan itu weekdays ya, jadi di kawah itu meskipun banyak warung tapi dia itu nggak ada yang buka. Jadi sepanjang jalan dari pendakian pertama sampai ke puncak itu cuma bapak pos 3 tadi yang sebelah kiri jalan itu tok yang jualan, yang lainnya tuh nggak ada yang jual. Jadi kalau ketemu yang jual terus kalian nggak bawa apa-apa, saran dari aku beli aja, meskipun cuma air sedikit, meskipun itu akan memperberat untuk jalan naik, soalnya buat pegangan. Kalau untuk harganya kemarin itu harganya normal sih ya, di pendakian itu, di pos 3 itu, di tempat Bapak Pakdi itu teh manis 5.000, pop mie 10.000, roti-rotian itu 2.000 kalau nggak salah ya, masih wajar lah, nggak kayak, bukan nggak kayak ya, maksudnya harganya nggak setinggi itu gitu, masih bisa wajar lah. Kalau di tempat wisata segitu kan udah wajar. Terus untuk toilet sepanjang jalan pendakian nggak usah khawatir, itu toilet banyak banget ya, nggak banyak banget terus di mana-mana ada, enggak, tapi ya ada, di pos 1 ada, pos 2 ada, pos 3 ada. Jadi meskipun posnya itu nggak ada yang jual, tapi toiletnya tetap bisa dipakai. Dan itu sebenarnya pas naik itu aku udah sempet ngerekam sedikit gitu loh, niatnya mau tak rekam dari awal pendakian sampai ke atas, tapi ya mohon maaf sekali lagi, bawa badannya aja udah ngos-ngosan, jadi nggak sempet buat ngevideo. Jadi aku cuma ada video di atas aja, nanti aku kasih videonya di akhir ya buat gambaran gimana sih di atas sana. Tapi sepanjang jalan pendakian ke sana itu pemandangannya Masya Allah indah banget. Nah bentar lagi ini udah nyampe ke gerbang untuk mulai mendaki dengan kaki. Terima kasih udah nonton videoku sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan komen. Jangan lupa di like juga. Semoga video ini bisa membantu teman-teman buat tahu gimana medannya buat jalan ke sana, buat jadi gambaran aja lah. Nah ini di depan itu adalah gerbangnya. Selamat jumpa di videoku yang lainnya ya. Terima kasih sudah nonton. Oh ya, ini kalau itu kan tadi gerbangnya ya, tinggal belok kiri aja buat parkir. Semoga kamu sehat dan bahagia selalu dan bisa kesini sesegera mungkin. Ini cuplikan video sekilas 5% lah view dari pas naik ke Ijen. Menurut aku sih ini salah satu wisata yang wajib banget dikunjungi.